Selamat pagi anak-anak, hari ini kita mau belajar. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa lebih dulu. Kita mau nyanyi lagu kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini karena kasih-Mu kami bisa kembali belajar bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan guru kami. Kami menyerahkan Tuhan hari ini supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita mau belajar mengasihi teman pada bab 12. Pelajaran kita hari ini didasari dari Alkitab 1 Samuel pasal 18 ayat 15, pasal 20 ayat 12, Yohanes 13 ayat 34 dan 35, Efesus pasal 2 ayat 25, Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2, Kolose pasal 3 ayat 14, ayat 20 dan 21. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Bagian 1, kita akan belajar tentang tidak pilih kasih. Nah, tahu anak-anak tidak pilih kasih? Mengapa kita tidak boleh pilih kasih? Artinya kita tidak boleh memilih dalam mengasihi orang. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita semua agar kita mengasihi semua orang seperti yang ada dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Kasih diajarkan oleh Tuhan Yesus yang adalah kasih yang tulus. Nah, mengasihi artinya memberi apa yang ada pada kita, ya, memberikan apa yang ada pada kita. Itu arti mengasihi. Nah, kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu tulus, tanpa memandang bulu atau tidak memilih-milih ketika Tuhan Yesus itu mengasihi orang. Nah, begitu juga kita sebaiknya dan apa yang diajarkan Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Kita mengasihi tidak perlu mendapatkan balasannya. Seperti Tuhan Yesus mengasihi seorang pemungut cukai yang bernama Matius. Tuhan Yesus tidak memandang kesalahannya, dosanya, tetapi karena Tuhan Yesus mau mengasihi dan Matius tadi bertobat dan menerima Yesus karena apa yang dilakukan oleh Matius itu sudah salah, yaitu ketika dia menjabat sebagai kepala pemungut cukai atau kepala bagian pajak, dia melakukan kesalahan, dia tidak jujur. Namun ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Matius menyerahkan dosanya kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosanya, dan Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Lalu Tuhan Yesus juga tidak memilih-milih orang seperti hanya orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta ini orang yang tidak
diindahkan oleh masyarakat, bahkan diasingkan karena penyakitnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus melakukan yang baik. Tuhan Yesus mengasihi orang yang memiliki sakit kusta. Bahkan Tuhan Yesus juga mengusir roh jahat dari orang yang ada di Gerasa, ya. Karena Tuhan Yesus mengasihinya, Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih, tidak pilih kasih siapa saja yang dijumpainya, siapa saja yang ditemuinya, Tuhan Yesus kasihi. Nah, begitu juga teman-teman dan anak-anak juga harus mengasihi teman-teman di sekitarnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan anak-anak ketika di sekolah nanti, ketika bertemu dengan teman-teman. Karena selama pandemi ini, anak-anak tidak bisa berjumpa dengan teman-teman secara langsung. Ketika sewaktu-waktu nanti pandemi sudah berlalu dari negara kita, dari negeri ini, maka kita bisa bertemu dengan teman-teman. Kita tidak boleh memilih-milih teman, tetapi kita mengasihi teman seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar bersikap adil. Nah, bersikap adil ini kita bersikap sama dengan semua orang, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang, ya. Kita harus adil. Ketika orang melakukan kesalahan, tentunya ada keadilan. Seperti halnya dilakukan oleh polisi. Nah, ketika orang melanggar peraturan lalu lintas, polisi akan memberikan sanksi atau memberikan teguran, memberikan hukuman supaya orang tadi tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, itu keadilan yang dilakukan oleh polisi. Tapi keadilan Tuhan Yesus, Dia adil, tetapi Dia juga tetap menghukum orang yang bersalah. Nah, keadilannya Tuhan Yesus mengampuni orang yang berdosa. Bedanya dengan polisi dengan Tuhan Yesus itu sama-sama adil, tetapi keadilan yang dimiliki Tuhan Yesus berbeda dengan keadilan yang dimiliki oleh polisi. Nah, sama halnya orang tua kita, ketika orang tua ingin memberikan sesuatu kepada anaknya dengan adil, misalnya orang tua itu memiliki 2 orang anak. Nah, makanan yang dimiliki misalnya itu cuma 1 atau 1 bungkus kue atau 1 potong roti, tapi anaknya ingin memakan semua. Tetapi bagaimana supaya adil itu dilakukan? Maka roti tadi atau kue tadi dipotong menjadi 2, yang besarnya sama diberikan kepada kedua anaknya, supaya kedua anaknya tadi tidak berebut dan mereka bisa makan semua. Itu yang dilakukan oleh orang tua kita, itu adil. Namun Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Nah, tidak ada murid yang lebih istimewa bagi Tuhan Yesus. Semuanya itu istimewa. Meskipun Petrus sangat aktif dan Yohanes yang memiliki jiwa yang lembut, Tuhan Yesus tidak mempedulikan itu semua. Tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan keadilan bagi murid-murid yang lain. Dan Tuhan Yesus tidak menolak orang yang berdosa. Seperti contohnya kalau tadi ada Matius sebagai pemungut cukai, ini juga Zakeus yang bekerja sebagai pemungut cukai. Yang dilakukan adalah dosa karena tidak jujur ketika melakukan atau ketika bekerja. Bagaimana dengan kita? Ketika kita tidak jujur, kita tetap berdosa. Karena apa? Kejujuran itu penting bagi kita semua. Nah, ketika anak-anak ulangan, kita harus tatap muka melalui online atau Google Meet.
anak-anak tidak menunjukkan wajahnya ketika meet. Nah, padahal sudah diberitahukan akan ada ulangan lisan. Namun anak-anak tidak menunjukkan wajahnya atau tidak membuka kameranya. Anak-anak melihat buku. Nah, itu adalah mencontek. Padahal kalau namanya ulangan lisan, kita tidak boleh mencontek. Ulangan apapun kita tidak boleh mencontek. Itu adalah dosa. Nah, bagaimana supaya adil itu dilakukan? Ya, anak-anak tidak mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang seharusnya. Kalau jujur, maka akan dibuka kameranya supaya ibu guru atau pak gurunya melihat, supaya anak-anak mengerjakannya atau menjawabnya tidak harus menengok mama atau papanya atau mbaknya, tetapi memperhatikan guru yang memberikan pertanyaan. Itu namanya jujur, dan keadilan akan diberikan kepada ibu guru kepada anak. Nah, Tuhan Yesus memberikan sesuai dengan kebutuhan setiap manusia. Mata orang yang buta dicelikkan, kaki orang timpang disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan. Itu sikap adil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan siapapun tidak akan pernah dipilih kasih, atau Tuhan Yesus tidak memilih kasih kepada siapapun, tetapi kasih diberikan kepada semua orang. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika kita bersikap adil, kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itulah yang akan kita teladani. Bagian ketiga, kita belajar tentang menerima perbedaan, di mana kita menerima perbedaan seperti halnya anak-anak di dalam sekeluarga tentu ada perbedaan, ya. Baik itu warna kulit, mungkin matanya, mungkin hidungnya, rambutnya, itu perbedaan. Nah, mungkin juga sifat yang berbeda dari anak-anak dengan kakak atau adiknya, atau dengan mama dan papanya. Itu ada perbedaan di dalam keluarga. Nah, di sini ada contoh teman kita yang bernama Vinsa. Vinsa ini anak kedua dalam keluarganya. Nah, dia memiliki seorang kakak laki-laki yang memiliki kulit warna putih, rambutnya ikal, ya. Nah, dia juga memiliki adik perempuan. Adiknya memiliki kulit yang berwarna putih, ya, dan rambutnya lurus. Sementara Vinsa sendiri, dia memiliki kulit yang sawo matang atau rambutnya sawo matang, tetapi rambutnya ikal seperti kakaknya. Nah, di dalam keluarga Vinsa ini sudah ada perbedaan yang kelihatan. Namun di dalam perbedaan itu mereka tetap saling mengasihi, tetap saling menyayangi. Nah, di dalam satu keluarga walaupun ada perbedaan, apalagi dengan orang yang di luar dengan keluarga kita, ya, yang bukan menjadi anggota keluarga kita, sekalipun ada perbedaan, baik perbedaan hobi, perbedaan suku, kebiasaan, bahasa, adat, budaya, agama, ya, itu membedakan di antara kita dengan orang-orang yang lain. Tetapi perbedaan itu harus tetap kita hargai, karena perbedaan itu Tuhan menganugerahkan kepada kita. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk semua bangsa, untuk semua suku bangsa. Ia tidak pernah membeda-bedakan warna kulit, warna rambut, jenis rambutnya, bentuk mata, wajahnya, semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, tanpa melihat perbedaan itu, tanpa memandang bulu atau tanpa memandang manusia manapun, siapapun,
tetapi Tuhan Yesus tetap menerima perbedaan mereka. Nah, menerima perbedaan berarti juga menghargai orang lain. Nah, tidak menertawakan teman ketika teman kita berbeda dengan kita sendiri atau memiliki tubuh yang berbeda dengan tubuh kita. Dan kita harus menyayangi mereka, menghargai mereka seperti Tuhan Yesus tetap menyayangi perbedaan. Seperti ada lagu, Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Ada India, Indonesia, Amerika, Afrika, semua Tuhan cintai. Begitu juga ada anak yang berkulit hitam, putih, kuning, semua dicintai oleh Tuhan ya. Itu bentuk Tuhan mencintai manusia, mengasihi manusia tanpa membeda-bedakan. Mengampuni. Nah, tentu kita pernah bertengkar baik dengan teman, dengan kakak atau adik kita, berselisih paham ya. Apa yang kita rasakan ketika kita selesai bertengkar? Ya, tentu kita mengalami rasa yang tidak damai, tidak sejahtera. Kenapa? Karena kita sudah melakukan kesalahan atau kita sudah berdosa. Namun ketika kita sudah berdosa, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, menyerahkan dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu juga ketika kita sudah bersalah kepada orang lain, kepada kakak, adik, bahkan kepada kedua orang tua kita, segera mungkin kita meminta maaf. Maaf ya Ma, maaf ya Pa, maaf Kak, maaf Dek, karena aku sudah bersalah. Aku sudah mengambil mainanmu tanpa permisi. Maaf ya. Nah, itu adalah bentuk kesalahan kita yang kita akui di depan kakak atau adik atau orang tua kita. Nah, karena apa? Semua manusia di bumi ini adalah orang berdosa. Tidak satupun manusia itu yang sempurna. Kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi tidak baik jika kita juga menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan dosa. Nah, maka kita harus segera meminta maaf dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Nah, di sini ada cerita tentang Onesimus, adalah seorang budak dari rumah Bapak Filemon. Nah, menurut tradisi dan hukum Yahudi, Filemon berhak atas hidup budaknya. Artinya Bapak Filemon memiliki hak atas Onesimus. Kenapa? Karena Onesimus ini adalah budak dari Bapak Filemon. Namun suatu saat Onesimus ini melakukan kesalahan. Ia ketakutan, ia pergi lari dari hukumannya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Paulus melayaninya, dan Onesimus mengakui dosanya kepada Tuhan, dan Onesimus berhak mendapatkan pengampunan. Lalu sebagai guru yang baik, orang yang baik, sebagai teman yang baik, Paulus mengirimkan surat kepada Bapak Filemon agar Bapak Filemon bersedia mengampuni, memaafkan kesalahan yang sudah dilakukan oleh budaknya yang bernama Onesimus, atau Onesimus yang sudah pernah bekerja di rumah Bapak Filemon. Nah, agar Filemon bersedia mengampuni Onesimus, bahkan menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, tetapi
melainkan sebagai saudara seiman di dalam rumahnya. Nah, jika kita mau mengampuni orang lain, Tuhan juga mengampuni setiap dosa-dosa kita dan memberkati setiap kehidupan kita. Karena apa? Manusia harus saling mengampuni sesamanya. Itulah wujud daripada mengasihi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita menerima perbedaan, agar kita saling mengampuni, agar kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh memilih-milih teman. Nah, kita mau berdoa, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami saling mengasihi, tidak memilih-milih teman, tidak membeda-bedakan teman. Kita harus saling mengampuni, harus saling memaafkan. Kami bersyukur Tuhan atas ajaran-Mu, atas kasih-Mu kepada kami. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.